aku Ai. Banyak orang mengira kamar yang rapi datang dari rajin, padahal kenyataannya kamar yang rapi datang dari kemauan untuk memulai. Hari ini gak ada yang spesial, cuma mau beres-beres kamar seperti biasa. Tapi dari kegiatan sederhana ini ada banyak pelajaran yang bisa dipetik. Hai Besti, a day in my life temenin Kang Seblak yang ditinggal LDR sama suaminya. Hari ini aku memutuskan untuk membereskan kamar terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas yang lain. Beberapa hari terakhir kamar hanya dipakai untuk istirahat. Akibatnya ada beberapa barang yang belum tertata dengan baik. Sebenarnya bukan kamar yang sangat berantakan, tapi sudah cukup membuat suasana terlihat kurang nyaman. Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal di luar sana, sampai lupa merawat ruang kecil tempat kita beristirahat setiap hari. Padahal kenyamanan kamar juga berpengaruh terhadap suasana, hati, dan semangat menjalani aktivitas. Betul gak sih? Sepertinya aku hari ini ingin mengubah suasana itu dimulai dari hal yang sederhana. Aku mulai dari tempat tidur terlebih dahulu. Selimut yang masih berantakan langsung dirapikan, tapi kebetulan anak aku belum bangun, jadi belum aku rapikan. Bantal ditata dengan rapi agar terlihat lebih nyaman. Memang terlihat sederhana, tapi tempat tidur adalah bagian paling mencuri perhatian ketika masuk ke kamar. Kalau tempat tidur sudah rapi, biasanya suasana kamar langsung berubah. Sambil merapikan kasur, aku jadi teringat bahwa banyak hal dalam hidup juga membutuhkan kerapian. Bukan hanya kamar, tetapi juga cara berpikir, cara mengatur waktu, dan cara mengelola diri sendiri. Hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali memberikan hasil yang besar. Karena itu, aku berusaha membiasakan diri untuk tidak meninggalkan tempat tidur dalam keadaan berantakan. Setelah tempat tidur selesai, aku lanjut mengumpulkan pakaian yang masih ada di beberapa sudut kamar. Ada pakaian yang harus dicuci dan ada juga yang masih bisa dilipat kembali. Kalau dibiarkan terus-menerus, pakaian yang sedikit demi sedikit bisa berubah menjadi tumpukan yang membuat malas melihatnya. Kadang pekerjaan yang terasa berat sebenarnya berasal dari kebiasaan menunda. Betul gak? Kalau kata aku sendiri mah betul ya, soalnya kalau menunda-nunda pekerjaan teh kedepannya teh jadi males. Betul gak? Kalau secara aku pribadi ya betul banget, soalnya kalau ditunda-tunda teh atau dinanti-nanti teh suka males gening kedepannya teh. Karena itu aku memilih menyelesaikannya sekarang daripada menunggu semakin banyak. Satu persatu pakaian dirapikan di tempat sesuai kebutuhan. Prosesnya memang tidak cepat, tapi hasilnya membuat kamar terasa lebih lega. Ruangan yang sebelumnya terlihat penuh, perlahan mulai terlihat lebih luas dan nyaman banget. Selanjutnya, aku mengumpulkan sampah yang ada di kamar. Terkadang tanpa disadari ada tisu bekas, plastik kecil, atau bungkus makanan yang tertinggal. Sampah yang terlihat sedikit seringkali ternyata cukup banyak setelah dikumpulkan. Itulah kenapa kebersihan perlu dijaga setiap hari. Karena sesuatu yang kecil kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi besar. Bukan hanya soal sampah, tetapi kebiasaan juga dalam kehidupan sehari-hari. Hal baik yang dilakukan sedikit demi sedikit akan menjadi kebiasaan baik. Begitu juga sebaliknya. Setelah semua sampah terkumpul, kamar mulai terlihat lebih bersih dan nyaman. Setelah bagian atas selesai, sekarang waktunya membersihkan lantai. Nah, aku mulai menyapu dari sudut ruangan lalu perlahan menuju bagian tengah.
Walaupun lantai terlihat cukup bersih, ternyata debu yang terkumpul cukup banyak juga. Terkadang sesuatu yang tidak terlihat justru yang paling perlu diperhatikan. Sama seperti kehidupan, tidak semua masalah terlihat jelas di permukaan. Ada hal-hal kecil yang perlu diselesaikan sebelum menjadi masalah yang lebih besar lagi. Aku terus menyapu hingga seluruh bagian kamar bersih dari debu dan kotoran. Melihat lantai yang sudah bersih memberikan rasa puas tersendiri. Capek memang ada, apalagi pas ngerjain selalu ada rasa capek, tetapi hasilnya sepadan. Kadang kebahagiaan tidak harus datang dari hal besar. Melihat kamar yang bersih setelah dibersihkan sendiri juga bisa menjadi kebahagiaan sederhana. Akhirnya beres-beres kamar hari ini selesai. Tempat tidur sudah rapi, pakaian sudah tertata, sampah sudah dibuang, dan lantai sudah bersih. Jangan remehkan langkah kecil yang kamu lakukan hari ini. Karena kesuksesan tidak dibangun dalam satu malam, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Terima kasih, bye.